Belum sempat dikerjain sih Pak. Saya 3 hari semalam keluar kota Pak. Gimana? Kurang jelas? Keluar kota Pak. Oh, maksudnya keluar kota, nggak di rumah. Ya. Oh, lalu mengenai soal dari tahun 2020, kira-kira ada kendala nggak? Boleh diulangi nggak Pak? Saya agak jelas. Dari soal yang tahun 2020, kira-kira ada kendala nggak yang masih belum bisa dikerjain? Atau Ada sih Pak. Yang algoritma yang panjang itu Pak, itu agak susah dimengerti. Coba saya buka dulu ya. Oke, saya coba buka dulu. Coba buka dulu soalnya bentar ya. Setelah itu nanti saya langsung share layar saya. Itu di soal nomor berapa itu? Algoritma yang panjang. Soal yang terakhir. Ya, kalau terakhir juga. Nomor 40. KSNK ini pertamanya itu kabupaten. Kabupaten, oh ya kabupaten. Kabupaten. Lalu mengenai yang saya suruh daftarkan itu kira-kira sudah ikut didaftar atau belum? Oh, Yang saya suruh daftarkan itu sudah ikut didaftar atau belum? saya lihat-lihat aja sih Pak. Oh, belum ikut daftar. Belum dicoba peruntungannya di sana. Oke. Coba bentar ya. Mana dokumennya? Oke, saya coba share saya ya. Yang ini punya soalnya? Ya. Yang nomor 40. Ya. Ya, cocok ini nomor 40, yang ini. Ya. Yang ini kan, yang nomor 40 kan, yang panjang ini kan. Yang sampai ke bawah ini kan. Ya, Pak. Ya, udah betul ya. Di sini berapa nilai dari apa itu? 1000. Berarti apa itu? Berarti di sini sekarang. Apa itu? Berarti kita lihat lagi di atas masih ada lagi apa ini? Apa ini ya? Apa ini ya? Kok lari kemari. Kemudian kita lihat dulu di sini. Berarti di sini quote-nya 1000 ya. Nilai pengembaliannya nanti dari function-nya itu integer. Lalu di dalamnya ada i kuak quick. Wah sayang, pilih kuak nggak ada di sini. Kuaknya nggak ikut. Kemudian kuak sama dengan kuak berarti kuaknya sama dengan kuak berarti kuaknya juga 1000. Supaya gampang saya coba pakai Excel, saya pakai bentuk tabel ya biar gampang. Kalau nggak bentuk tabel saya juga agak meraba-raba. Jadi kalau tidak ada corak-coraknya ini agak susah. Kemudian di sini dari 0 sampai ke 1000 ya, dari 0 sampai ke 1000. Lalu apa ini pada bagian kesekiannya ini jika benar maka quick-nya sama dengan quick ditambah 1. Lalu nilai pengembaliannya nanti dari nilai quick ini.
Sekarang apa ini dari 0 sampai ke 1000 ya, dari 0 sampai ke 1000. Kita mau tahu dulu apa ini apa ini. Kalau kita lihat dari sini ada dua variabel. Di sini nilai pengembaliannya hanya boolean, berarti true atau false saja. Lalu quote dikali quote, berarti nilainya ini nanti nilai-nilai yang dimasukkan dari apa itu ini ya, apa itu mana dia? Yang di sini nanti ya. Berarti nilai I-nya berarti dari 0 sampai 1000 ya. Jadi kalau 0 dikali 0 sama dengan 0 ya. Kalau memang benar ya, berarti prosesnya ini dikerjain. Oke, prosesnya dikerjain, kemudian lakukan perulangan dari 2 ke kurang 1. Sebelumnya supaya gampang saya buat dulu. Oke, jadi di sini saya ingin untuk apa itu. Nah, ini besar juga nih tabelnya. Kemudian di sini ada quote, lalu ada quote, ada i quote quick. Berarti nanti ada variabel i, ada variabel quote, lalu ada variabel quick. Oke. Di mana quote-nya diisi dari quote berarti diisi dari nilai awal, berarti quote-nya itu 1000. Oke. Quick-nya diisi nilai 0. Ya. Kemudian lakukan perulangan dari 0 sampai ke 1000. Oke. Berarti ini saya coba sampai sekitar kurang lebih sampai dulu, saya stopkan dulu sampai 15 ya, biar tahu nanti. Kemudian di sini nanti panggil nilainya, yaitu dipanggil nilai I-nya. Jadi pada saat 0, apakah hasilnya true atau false. Oke, di sini saya ulangi satu berkolom, berarti apa ini. Coba kita cek dulu. Apa ini, berarti di sini nilai boolean, di sini di dalamnya ada I sama ada J. I sama J, lalu nilainya ini kuak. Ya, kuak dikali kuak sama dengan kuak. Jadi kalau kuak dikali kuak berarti nilainya kan nilai yang dikasih adalah nilai 0. Oke, 0 dikali 0 apakah sama dengan 0? Sudah pasti. Oke, jadi di sini nilai awalnya saya kasih dulu, berarti kuaknya itu awalnya dikasih 0. Ya, jadi kalau memang di sini false, tunggu dulu ya, saya cek dulu ya. Di sini harus sama dengan true ya. Berarti sama dengan true. Berarti kalau di sini kuak dikali kuak sama dengan kuak, berarti ini dia kembalikan nilai false. Jika nilai hasil perkaliannya ya setelah dikalikan, kalau nilainya itu sama dengan nilai asalnya juga atau nilai awalnya, maka variabelnya ini diisi false. Oke, nilai kembalian dari apa ini dijadikan false, kemudian keluar, ya keluar dari function. Oke, tidak ada lagi. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada perulangan lagi, ya. Kalau misalnya di sini tidak ada, misalnya contohnya kuak dikali kuak, ternyata hasilnya tidak sama dengan kuak, ya. Nilai setelah dikali ternyata nilai awalnya tidak sama dengan nilai hasil pengkalian tidak sama dengan nilai awal, ya. Berarti ini nanti diprosesnya kemari. Ingat di sini ada exit. Exit itu berarti tidak dilanjutkan lagi. Ya, jadi apapun yang terjadi di sini itu tidak dilanjutkan lagi. Biasanya sudah di-stopkan karena sudah dikeluarkan dari prosedurnya. Kemudian di sini coba saya geser dulu. Oke. Lalu kalau di sini ini ada perulangannya lagi. Tapi sekarang saya di sini kan pada saat 0 berarti ini sudah tidak dikerjain karena false. Ya, false. Jadi kalau misalnya ini berarti yang 0 itu tidak dikerjain sama sekali. Oke, ini saya anggap itu tidak dikerjain, saya kasih aja tanda warna merah aja tulisannya, berarti nggak dikerjain.
Kemudian pada saat angka 1 dikali 1 apakah 1 berarti juga sama. Berarti untuk 0, untuk 1 ya hanya itu 2 itu tidak dikerjain. Oke. Kenapa? Karena hasilnya itu dikalikan sama dengan nilai itu tersebut. Jadi tidak dikerjain. Maka untuk itu berarti untuk 0 sama 1 pada function apa itu ya, itu tidak dikerjain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. 2 kali 2 apakah sama dengan 2? Ini pasti sudah tidak sama. 2 kali 2 berarti sudah 4. 4 tidak mungkin sama dengan 2. Oke. Berarti di sini sudah false. Ya, sudah tidak ada sesuai lagi. Berarti di sini maka dia akan pindah kemari. Oke, kita lihat dulu perulangan di sini. Dari I diisi nilai awalnya 2 sampai ke kuak kurangi 1. Ya. Kuaknya itu adalah 2. 2 sama 1 dikurangi 1 berarti tinggal 1. Pertanyaannya, apakah perulangan ini bisa dikerjakan? Bisa kira-kira mirip 2 atau 1? Nggak bisa ya? Oke. Kecuali di sini ada down to. Karena ini tidak dikerjain, ya, ini tidak dikerjain, maka tidak ada prosesnya sama sekali. Namun di terakhir ini ada pengembalian nilai, yaitu jadi true. Ya, artinya hanya 0 sama 1 aja yang nilainya false. Hanya 0 sama 1 aja yang nilainya false. Ya. Tapi di sini kita masih belum lanjut lagi ya, karena di sini masih ada false. Oke. Berarti kesimpulannya pada nomor 2 ini ya, pada angka 2 ini hasilnya sudah true. Supaya dapat true saya kasih tanda kuningnya. Berarti kalau ada nanti warna kuning berarti true. Oke, kita lanjut ke 3. 3 ini udah pasti nggak diproses lagi. Kita lanjut kemari. 3 kurang 1 berarti dapat 2. Berarti 2 to 2, berarti apakah proses perulangan ini ada dikerjakan atau tidak? Ada atau tidak? Kira-kira Philip? For I sama dengan 2 to 2. Apakah perulangan yang dikerjain? Enggak sih, Pak. Dikerjain. Seharusnya ada. Ini sudah nilainya, Pak. Karena nilai awal di sini, kecuali di sini 3, kedua baru. Ingat di dalam perulangan, saya coba buka lagi Pascal-nya ya. Pascal. Oke, biar gampang saya ulangi sedikit. Mudah-mudahan Philip tidak lupa-lupa lagi ke depannya. Jadi di sini, oke, supaya gampang berarti di sini ada variabelnya. Var I titik 2 integer. Ya. Jadi di sini for I titik 2 sama dengan kita bilang 2 to 2 do ya. Kemudian lakukan perulangan di sini. Jadi kalau misalnya 2 masih kedua, seharusnya itu masih ada. Kita lihat hasilnya. Kalau masih ada muncul tulisan hello world, berarti ini masih dikerjain. Oke, masih ada. Kecuali di sini sudah 3 ya. 2 tuh apa di sini 3 ya. 3 kedua mana dia? Jadi enter. Oke. Ya, 3 kedua ini baru tidak dikerjai karena nilainya sudah lebih besar. Ini tidak ada lagi muncul hello world. Oke. Berarti di sini di dalam yang tadi punya ini masih ada dikerjain sekali. Nah, masalahnya kita harus memahami perulangan ini. J sama dengan 1, udah. Selama J dikali I, jika lebih kecil dari nilai kuak, maka kerjain yang di bawah. Oke, kita harus tahu dulu di sini J-nya 1, berarti 1 dikali I. I-nya di sini adalah 2. 1 kali 2, apakah lebih kecil sama dengan 2? Iya ya. Berarti di sini
perulangan ini dikerjain jika selama ini lebih kecil atau sama dengannya. Kalau lebih besar, stoplah dia. Oke. Karena dia masih ada sama dengannya, maka di sini I dikali J. Ingat I-nya di sini adalah nilai di atas, yaitu 2. 2 dikali J, yaitu 2 kali 1, apakah sama dengan koknya tadi 3? Berapa tadi koknya? Koknya 3 ya? 2 Pak. Jadi di sini ya mungkin ya. Ada nggak kira-kira dikerjain kira-kira? I-nya 2, J-nya 1, ya. Berarti kalau 2 kali 1 berarti 2. 2 apakah sama dengan kuat? Ingat tadi kuatnya itu adalah 3. Berarti ini nggak sama ya. Karena ini nggak sama, berarti ini tidak dikerjain. Oke, ini tidak dikerjain. Lalu ini J ditambah 1. J-nya 91, sekarang saya di 2. 2 kali 1, apakah lebih kecil sama dengan 2? Masih sama ya. Oke, berarti ingat J-nya sudah 2. Ya. 2 dikali lagi ke 1, dikali 2 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya. 4 apakah sama dengan 3? Ini pasti nggak sama. Oke, berarti ini nggak dikerjain. Ya. Kemudian di sini tambah 1 lagi, berarti J-nya sudah sekarang sudah di berapa nih? Jadi 3 ya. 3 lebih kecil sama dengan masih 3 ya. Udah. Lalu di sini berapa nih? 2 dikali 3. Udah nggak mungkin lagi. Oke, tidak mungkin sama dengan 3. Berarti ini nggak dikerjain. Kalau ini jadi 4 lagi, balik lagi ke atas. Ya. Kalau 4 kali 2 udah 8. 8 tidak mungkin lebih kecil dan sama dengan 3. Tapi ini sudah diulang-ulang bagaimanapun, udah terakhir nilai balikkan lagi di sini jadi true. Kalau nilainya jadi true, berarti di sini ya, berarti ini kita kasih warna kuning dulu. Berarti kalau misalnya true, maka di sini quicknya ditambah 1. Oke, quicknya ditambah 1. Berarti di sini 2 sama 3 ditambah 1. Oke. Setelah saya lihat-lihat, saya rasanya saya sudah tahu ini apa tujuannya. Tapi nanti saya lanjutkan dulu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke 4. Ya, kalau saya lihat saya sudah dapat polanya. Walaupun soal ini nggak pernah saya kerjain. Ya. Tapi dari banyak pengalaman kerjain bahas-bahas soal, ini soalnya sebenarnya sangat gampang. Ya. Cuman diperumit-rumit aja. Oke, sekarang 4 ya. Oke, 4. I-nya 4. 4 kali ini udah pasti false ya. Nggak mungkin 4 kali 4 sama dengan hasilnya sendiri, nggak mungkin. Ya, tidak usah dilihat lagi. Lalu I sama dengan 2, itu 4 kurang 1. Berarti 2 ke 3. Ya, berarti I-nya ada 2, ya, sama ada 3. Supaya gampang saya tuliskan ya. Oke, kuoknya di sini adalah 4. Ya. Lalu J-nya sama dengan 1, oke. J-nya sama dengan 1. Kemudian di sini kita harus pahami dulu ini apa tujuannya. Ya. Ini polanya apa? Berarti kalau J-nya di sini, J-nya kan dimulai dari 1. Oke, J-nya dimulai 1. Ingat ya, di sini ada for, ada while. Oke. Kesimpulannya, while harus dituntaskan dulu sampai selesai, baru bisa kembali lagi ke for. Oke, sebelum while belum selesai, tidak boleh kembali ke for. Karena while berada di dalam for. Ingat, metode perulangan di dalam perulangan. Masih paham ya? Jadi jangan dilupain. Jadi di sini saya geser ke bawah sedikit biar agak jauh. Ya, berarti di sini untuk kalau 2, berarti di sini kan J-nya bertambah aja 1, 2, 3. Oke, berarti di sini 1 ya. Tak berapa ini saya buatkan aja sampai sekitar batas 4 mungkin. Kita harus pahami di sini metodenya selama J dikali I ya. J dikali I.
Kalau lebih kecil sama dengan 4, maka ini dikerjain. Oke. Pertanyaannya, kalau kita lihat di sini 2 kali 1, 2 kali 2, ini pasti semuanya masih di bawah sama dengan 4. Kecuali 2 kali 3, ini tidak lagi. Ya, 2 kali 4. Ya. Berarti di sini hanya 3 sama 4 saja. Masalahnya, kalau misalnya di sini tidak sama dengan, contoh dulu ya, jika J dikali I lebih kecil sama dengan, berarti ini kan dikerjain. Berarti ini memang dikerjain. Ya, dikasih pos. Ini berarti dikasih pos. Oke, dikasih pos. Lalu nggak ada prosesnya apapun. Ya, nggak ada prosesnya apapun. Masalahnya ini diulang-ulang gimana pun, ya, saya nggak tahu ini prosesnya ini hanya dikasih apa ini dikasih pos saja. Di sini tidak ada mengembalikan apa ini ya, function apa ini dikembalikan nilainya jadi true, tidak ada. Dengan catatan ini diulang bagaimanapun ya, mau ini nanti di sini kita bilang nilai J-nya ini sampai 50, ini nggak ada gunanya sama saya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena di sini yang saya cari adalah yang nilainya true. Oke, yang nilainya true. Kalau nilainya yang tidak true, ya tidak ada. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kembali lagi, ini mau diulang bagaimanapun duanya, sama tiganya diulang bagaimanapun untuk di dalam for ini ya, untuk di dalam for begin sampai di sini ya. Ini mau diulang bagaimanapun, nggak ada yang mengembalikan true. Kecuali ini satu. Oke. Lalu di sini tidak ada nilai awal yang menentukan nilai awalnya harus true. Kalau kita memesan sebuah variabel, ya, kita memesan mana dia? Kalau kita memesan sebuah variabel, kita anggap ini adalah boolean. Mana dia? Boolean. Oke. Lalu kita cek nilainya. Oke, kita cek nilainya. Jika nilai itu belum ada ditentukan sama sekali, maka nilai ini awalnya adalah true atau false kira-kira, Philip? Kalau saya pesan sebuah variabel dengan tipe data boolean, udah, lalu nilai ini belum saya tentukan sama sekali, apakah true atau apakah false, lalu saya cek nilainya, apakah nilainya ini true atau false? Jika saya belum mengisi apapun. Menurut Philip ini true atau false? Menurut saya sih true sih. True ya. Seharusnya itu adalah false. Karena nilainya masih kosong, belum ada apapun. Seperti ini, kalaupun di sini saya pesan sebuah nilai, sebuah tipe data dengan tipe data integer, kalau tidak saya isi nilainya apapun, jika saya cek nilainya, maka ini nilainya pasti adalah apa kira-kira, Philip? Kalau misalnya saya pesan sebagai tipe data integer, saya tidak mengisi nilai apapun ke dalamnya, saya cek nilai variabel ini, maka nilainya adalah ada ya, jawabannya nggak ada. Tapi di dalam Pascal itu dibilang adalah 0. Jadi sama seperti kayak tadi, kalau saya pesan sebagai boolean, tidak saya isi apapun, nilainya adalah false. Artinya 0. Termasuk saya pesan sebagai tipe data integer, kalau tidak saya pesan apapun, maka nilainya adalah 0. Beda kalau saya pesan dengan variabel karakter. Ya, jika saya pesan sebagai tipe karakter, ya, kalau saya cek hasilnya, bukan nilainya false, ya, bukan nilainya 0, tapi nilainya kosong. Tidak ada apapun, tidak ada karakter apapun, tapi bukan spasi.
kosong, nggak ada hasilnya. Paham, Philip? Jadi kesimpulannya di sini, ini mau dikerjakan apapun, ya, ini mau dikerjakan apapun, nggak ada pengaruhnya sama nilai false, sama nilai true-nya. Nggak ada di sini mengubah jadi true kan? Nggak ada gunanya. Ini hanya membuang waktu kita. Ya, ini hanya memperumit kita dengan bodoh-bodohnya. Kalau ya tidak tahu metodenya, maka ini akan terus dikerjain. Toh nilai mana yang akan mengembalikan nilai true? Saya pun tidak tahu. Kecuali nilai di bawah sini. Oke, kecuali nilai yang di bawah sini. Jadi di sini kalau kita lihat ya, kuak dikali kuak ya, ini pasti hasilnya false. Ini nggak ada gunanya kita mengecek. Ini hanya untuk 0 sama 1 bisa dipakai ya, nggak bisa untuk pakai nilai lain. Lalu di sini dia mau lakukan perulangan gimana pun, terakhir ujung-ujungnya juga disuruh kembalikan nilai true. Ya, ini mau proses gimana pun, sepanjang apapun, toh nilai terakhir juga dibalikkan jadi true. Jadi kesimpulannya, untuk yang nilai 4 ini juga hasilnya juga dapatnya true. Oke, maka quicknya akan bertambah 1. Berarti kalau kita hitung di sini, sudah ada 3 yang saya beri tanda warna kuning. Oke, nah sekarang yang harus kita pahami, ya, di sini hanya mengecek nilai true. Oke, hanya mengecek nilai true. Kalau memang ada true nilainya, baru quicknya ditambah 1. Sudah? Kalau seperti ini, kira-kira nanti di sini, pada saat I kelima, apakah true atau false? Terus sih Pak, saya udah ikut. Harusnya true juga ya. Oh ya, saya cek dulu ya. Angka 4 ini seharusnya tidak ada kan? Karena tidak ada keluar. Ini terakhir, di baris terakhir. Ya. Jadi selama kalau masuk perulangan ini, ya, perulangan ini, kalau tidak ada exit, setelah diproses gimana pun, hasilnya tetap true. Oke, bagaimanapun. Oh, ini ada exitnya ya. Tunggu dulu, sabar. Oh, sorry. Di sini ada exitnya. Oke, ada exitnya. Oke, coba bentar dulu ya. Saya tidak memperhatikan di bagian exit di sini. Saya cek dulu nomor 2. 2 tadi kalau 2 tidak proses di sini ya. Karena 2 nggak ada ke 1. Ya, berarti 2 oke. Kalau 3 kurang, berarti ini ada ya. Kemudian ingat di sini 3. C dikali I. C-nya 1 dikali I 2. 2 kali 1. Berarti lebih kecil dari 3. Oke. Berarti di sini kita hanya cek aja jika yang pertama ada. Kalau misalnya lebih kecil dari nilai kuak, ya, lebih kecil dari nilai kuak, maka itu akan keluar dari perulangannya. Saya coba proses dari nomor 3 dulu ya. Nomor 4 saya rasa ini bukan warna kuning ini nggak cocok lagi di sini. Saya coba cek dulu yang dari nomor, coba tunggu dulu ya. Kalau dari nomor 2, kalau 2 di sini kuatnya, berarti kuatnya kurang 1 di sini nggak dikerjain, berarti 2 oke. Kalau 3 kurang 1 berarti dapat 2, berarti masih dikerjain. Ya, kalau kuatnya masih 3. Lalu di sini J dikali 2. Ya, 1 dikali 2 berarti 2. 2 lebih kecil sama dengan dari 3. Oke, memang benar. Lalu di sini cek lagi I dikali J.
I-nya berarti 2, J-nya berarti 1. 2 kali 1 berarti 2. 2 apakah sama dengan 3? Tidak mungkin. Oke, 2 kali 1 sama 2 kali 1 ya. Oke, tidak mungkin. J-nya sekarang sudah 2. Ya, J sudah sama dengan 2. Lalu 2 dikali I. 2 kali I berarti 2 kali 2 berarti 4. Ya, 2 kali 2 4. 4 tidak mungkin lagi sama dengan 3. Ya, berarti ini keluar. Karena ini nggak dikerjakan lagi, kembali berarti ini true. Berarti nomor 3 oke. Ya, lalu kita cek yang nomor 4. Oke. Di sini nomor 4 berarti ini 2 ke 3 berarti tadi ya 2 ke 3 ya. J awalnya di sini nilai 1. Jadi kita cek kalau nilainya dikali ya, nilainya kalau dikali sama dengan nilai ini maka keluar. Oke. 2 kali 1 tidak mungkin lebih kecil tidak mungkin sama dengan 4 ya. Untuk kalau posisinya sekarang kita kuatnya 4. Oke. Kemudian 2 kali 2 ini ketemu 4. Ya, 2 kali 2 ketemu 4 berarti ini acid. Ini enggak ada. Maka nomor 4 ini tidak ada. Oke. Kalau nomor 5 saya rasa ada. Ya, nomor 5 saya rasa ada. Jadi kalau nomor 5 kenapa saya bilang ada? Berarti di sini 2 ke kuatnya 1 ya. Kuatnya kurang 1 berarti jadi 2 ke 4. Oke. Kita anggap di sini ada 4. Oke. Lalu kuatnya ini 5 ya. Lalu di sini 2, oke, 2 dikali 1 ini nggak mungkin. Nilai berapapun dikali berapapun ini nggak mungkin bisa sama dengan 5. Betul? 2 kali berapa yang hasilnya bisa sama dengan 5? Ada kira-kira, Philip? Atau 3 kali berapa yang bisa hasilnya 5? Atau 4 yang bisa kali berapa sama dengan 5? Nggak ada ya? Berarti kalau tidak ada, berarti 5 ini juga akan diisi true. Oke. Oke, sampai di sini saya stopkan. Tidak saya lanjutkan lagi. Jadi kok jadi orange ya, jadi kuning dong. Oke. Karena ini disuruh sampai 1000, saya tidak mungkin mengerjakan sampai 1000. Ya, tapi saya hanya dengan melihat metode seperti ini aja. Yang ada dikerjai, yang dikasih tanda true hanya 2, hanya 3, hanya 5. Pertanyaannya, angka 6 nanti hasilnya ada true atau tidak? Jawabannya ada. Yaitu 2 dikali 3 bisa dapat 6. Oh iya. Oke, berarti 6 tidak masuk. Sampai sini ya. Philip kira-kira sudah dapat polanya? Masih belum. sih, Pak. Masih belum ya. Kalau gitu saya tanya lagi. Angka 7, apakah nanti nilainya true atau false? True sih, Pak. True. Jujur, true. True. Oke. Pertanyaannya, di sini kan kuat kurang 1. Kuat kurang 1. Berarti dari nilai kuat ini 7 dikurang 1. Berarti sampai 6 lah ini ya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kuatnya adalah 7. Ingat prinsipnya di sini adalah berapa kali berapa yang hasilnya bisa sama dengan kuat. Ya, dengan catatan dari 2, dari 3, dari 4. Pertanyaannya, 2 kali berapa sama dengan 7? Ada enggak? Ada. 3 ada enggak? 4? Enggak ada. Enggak ada ya. 5? Karena di sini kan kuat kurang 1 berarti sampai 6. Ya. 5 enggak ada ya. 6? Berarti 2 sampai 6 bilangan apapun itu dikali dengan berapa tidak mungkin bisa sama dengan 7. Berarti 7 ini akan diisi true atau false? Kuning true. True ya. Berarti 7 ini dikasih true karena tidak ada apapun yang bisa dikali
Hasilnya true. Nah, sampai di sini sudah saya beri tanda 2, beri saya tanda 3, sudah saya beri tanda 5, sudah saya beri tanda 7. Kira-kira ini polanya pola apa? Mas itu. Bilangan prima. Berarti artinya Philip tidak usah lagi mencari begitu panjang, capek. Jadi kalau nanti Philip bilang 8, 8 ada nggak? Ada. 2 kali 4 dapat 8. Exit dong. Oke, karena tadi saya nggak perhatikan exit di sini. Ya, berarti 8 tidak mungkin diisi true. 9. 3 bisa, 3 kali 2 sudah 9. 3 kali 3 sudah 9. Ya. Masa sih 3 bisa kali 3? Ada nilainya di sini. Oke, ini J-nya J-nya kan di 1. Udah, sampai di bawah sama dengan K. Berarti 3 kali 3 sudah ketemu 9. Nggak mungkin. Oke, nah artinya kalau seperti ini soalnya, kita sudah dapat polanya, berhentilah, jangan lagi kerjain. Tinggal kita lihat aja, nilai batas terakhir adalah 1000. Berarti kesimpulannya, dari mulai 0 sampai ke 1000, ya, ada berapa bilangan prima? Itulah jawabannya. Hah? Jadi kalau saya tahu dari 0 sampai ke 100 itu kalau tidak salah ada 25. Kalau nggak salah ya. Oke. Kenapa saya buat seperti itu? Saya prinsipnya saya hanya mengambil bilangan tersebut bisa habis nggak dibagi 2. Ya, kalau tidak bisa habis dibagi, saya bagi bisa habis nggak dibagi 3. Oke, habis nggak dibagi 5. Habis nggak dibagi 7. Kalau ada salah satu yang habis dibagi ini, maka bilangan itu tidak mungkin termasuk bilangan prima. Tapi kalau misalnya nilainya sudah 100-an ke atas, mau nggak mau saya harus ikutkan angka 11 ini ke dalamnya. Kenapa? Karena 11 kali 11 bisa dapat 121. Oke. Jadi ini Philip bisa dilanjutkan sendiri. Kira-kira ada berapa banyak bilangan prima dari 0 sampai 1000? Boleh Bapak ulang nggak yang tadi bilangan prima tadi? Oke, bilangan prima. Saya buat yang satu ya. Saya pakai metode anak kecil. Ya. Sebenarnya kalau dibilang pelajarannya anak SD. Ya. Saya hanya mencoba membagi dengan ini untuk mengecek bilangan prima dari 0 sampai 100 ya. Oke, anak-anak itu tidak ngerti bagaimana cara bilangan prima. Saya kalau bilang bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Ya, tapi tidak habis dibagi dengan bilangan lain. Ini teori anak remaja, anak SMP, anak SMA. Pahamlah dia. Oke. Sedangkan anak SD kalau di ngomong seperti itu dia pusing. Salah satu solusinya saya ada yaitu dengan cara saya mulai dari nilai 1 ini ya, saya buatlah sampai 100. Oke. Jadi kalau dulu saya ngajarin kursus ya di Medan, karena saya asli orang Medan, saya bukan asli orang Kisaran. Jadi saya mengajarinya seperti ini supaya dia tahu itu bilangan prima. Ini pelajaran anak-anak. Jadi kalau anak Sutomo, anak metodis 2, metodis 3, kalau di Medan itu kecil-kecil udah mulai dikasih leskan, mulai dari umur 3 tahun ya udah mulai dileskan, gila-gilaan mereka. Jadi prinsipnya saya hanya seperti ini. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, tidak habis dibagi 3, tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 7. Jika salah satunya ini habis dibagi, berarti itu bukan bilangan prima. Dengan catatan, di sini sudah ada 2, sudah ada 3, sudah ada 5, sudah ada 7.
Berarti ini tidak masuk kategori walaupun nanti 5 habis bagi 5 ya, berarti ini ibaratnya bukan bilang oh ini berarti bukan bilangan prima, bukan, karena ini adalah nilai yang diuji. Oke. Jadi ini bisa mencobanya nanti setelah di atas 7. Nah, daripada mereka pusing, saya ambil bilangan ini ya, karena saya pakai prinsipnya ikat mengikat, saya ambilnya berarti di sini saya ikat kolom A, daripada A-nya. Oke, lalu bagikan dengan di sini. Berarti di sini saya ikatnya ini. Oke. Ya. Jadi saya hanya seperti ini. Lalu saya kopikan ke bawah, drop sampai 100. Oke. Sudah selesai, lalu tinggal saya suruh mengecek aja. Kalau yang tidak habis dibagi, artinya kalau bilangannya dalam bentuk koma-koma, berarti kan tidak habis dibagi kan? Oke, jadi kalau tidak habis dibagi, yang tidak habis dibagi berarti bilangannya dalam bentuk koma, berarti bilangan itu adalah bilangan prima, ya. Jadi kalau satu ini sebenarnya kesimpulannya dibagi berapapun itu pertanyaannya satu itu bilang prima atau enggak? Kalau menurut anak SMA. Bilangan prima lah, Pak. Satu bilangan prima. Satu kan bisa dibagi apapun. Iya juga sih. Bilangan prima itu kan bilangan prima hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri kan? ya. Satu banyak kan? 50 bagi 1 bisa kan? Ya, bisa. Mana kok bisa masuk bilangan prima? 90 bagi 1? Apakah itu tidak bisa habis dibagi? Habis. Bisa ya? Oke. Jadi saya cuma lihat 1 bagi 1 aja, Pak. Oke, ya. Jadi mungkin ya jadi prinsipnya ya jangan terlalu sampai apa kali ya. Jadi di sini kalau 2 ya pas karena di sini bilangan ini sudah ada di dalam di sini, maka 2, 3 sama 5 sama 7 ini tidak lagi saya masukkan ke dalam bahwasanya untuk ibaratnya di debat bahwasanya ini bilangan prima atau bukan karena ini sebagai pengujinya. Karena tidak ada nilai yang lain selain dari 4 bilangan ini ya, khusus di dalam jangkauan sampai 100 ya, yang bisa untuk mendapatkan nilai ini selain dirinya sendiri ya dikali dengan 1. Oke. Contoh misalnya kita 8 ya atau 4. 4 kita cek di sini ternyata ada bilangan bulat. Berarti 4 ini bukan bilangan prima. 6 ternyata bisa habis dibagi 2. Bisa habis dibagi 3. Berarti 6 ini bukan bilangan prima. Oke. 8 bisa habis dibagi 4. Bisa habis dibagi 2 ya. Berarti bukan bilangan prima. 9 lagi tidak mungkin bisa habis dibagi 3. Oke. 10 juga bisa habis dibagi 5. 11 ini semuanya dalam bentuk bilangan koma-koma atau bilangan desimal. Berarti kesimpulannya 11 ini adalah bilangan prima. Ya nggak, Philip? Begitu juga dengan 13. Ini tidak habis dibagi. Berarti 13 ini juga termasuk bilangan prima. Jadi dengan seperti ini, kalau dulu saya mengajar anak SD, ya, maka dia setelah mengecek satu persatu, oh 13, ya 13 itu bilangan prima karena semuanya hasilnya dalam bentuk pecahan. Dia cek satu persatu lagi. Oh ini ada bilangan bulat, ada bilangan bulat, ada bilangan bulat. 17 nggak ada bilangan bulat. Ya, berarti 17 bilangan prima. Betul? Jadi prinsip saya kalau untuk dalam jangkauan angka 100, maka saya akan mengambil hanya 4 bilangan ini
diuji pada masing-masing bilangan. Pilih boleh dicek ini sendiri ya. 18 ada bilangan bulat, 19 nggak ada bilangan bulat. Oke, semuanya bilangan pecahan. Berarti 19 termasuk bilangan prima kan? Oke, 20 ada bilangan bulat, 21 ada bilangan bulat, 22 ada bilangan bulat, 23 nggak ada. Oh, ini berarti bilangan prima. Gampang kan? Saya tidak tahu ya kalau guru kalian dulu mengajarnya gimana. Ya. Dulu kalau gurunya ngajarnya gimana sih? Sampai, Hah? Gimana? ngecek sampai itu capek banyak. Ya, ngeceknya sampai selesai lah itu, sampai tes sendiri. Ya, kalau kami dari yang jurusan komputer kayak gini, kami akan mencari solusinya. Berarti bilangan prima itu adalah untuk dalam jangkauan 100 kita hanya uji aja 4 bilangan ini. Oke, itu untuk jangkauan 100. Ya, kalau di atas 100, nah kita akan tambah lagi bilangannya berapa. Oke, jadi kalau ini kita ujikan, kita cek satu persatu, setahu saya ini totalnya ada 25. Nanti kita coba cek ya. Oke, berarti ini ada bilangan bulat, 25 ada bilangan bulat, 26 juga ada, 27 ada, 28 ada ya, 29 nggak ada. Oh, berarti ini bilangan prima. Kita anak-anak ini kan. Jadi anak-anak aku ngajarin. Jadi kalau Pilih punya anak punya adik ya, susah ngajarin bilangan prima pakai prinsip kayak gini. Maka dia akan tahu, oh berarti bilangan prima ya tidak habis dibagi 2, 3, 5, 7. Oke. Nah, 31 juga bilangan prima karena tidak ada bilangan bulat. Ya, hasil pembagiannya nggak ada bilangan bulat. Oke. Ini ada bulat ya. Ini ada bulat, ada bilangan bulat, ada bilangan bulat. Ini 37 nggak ada bilangan bulat. Ya, berarti prima. Gampang kan? Oke. Nggak usah mengeceknya satu persatu kan, capek. Ada bilangan bulat, bilangan bulat, bilangan bulat. Ya, 41 berarti bilangan prima. Oke. 42, wah banyak bilangan bulatnya. Ini 43 berarti bilangan prima juga. Gampang kan? Oke. Ada bilangan bulat ya. Ini juga ada bulat 47 ya. Berarti bilangan prima. Ya, gampang ini kan? Ini ada bulat, ini juga ada bulat, ada bilangan bulat. Ini 53, berarti nggak ada bilangan bulat. Berarti bilangan prima kan? Bagi berapapun tetap bulat, nggak ada habis kan? Ini ada bilangan bulat, bulat ya, ada bulat. Di sini ada juga bulat. Ini 59. Oke, nggak ada bilangan bulatnya. Mau Pilih bilang, coba bagi dengan 11. Ya, Pilih bagi sendirilah. Oke, Pilih bilang, coba bagi 13. Udah bagi sendiri, saya nggak mau. Ya, jangkauannya udah pasti kayak gini. Jadi ini ada bulat, ya ini 61. Oke, nggak ada, berarti 61 masuk bilangan prima. Mau Pilih bagi mau berapa terserah. Oke, kecuali nggak main kasar lah ya. Oh main koma-koma, capek deh kalau ngomong kayak gitu. Ini ada bulat ya, ini ada juga ya. Ini juga ada bulat. Oke, 67 bilangan prima. Oke. Ini juga ada bulat ya. 71 bilangan prima. Oke. Kemudian ini juga ada ya. 73 bilangan prima katanya. Oke. Ini ada bulat ya. Ini ada juga bilangan bulat, ada bilangan bulat ya. Bulat ini 79. Oke, bilangan prima. Gampang kan? Anak kecil ini belajarnya. Ada bulat juga. 83 katanya. 83 tidak habis dibagi katanya. Betul nggak? Saya sih nggak tahu. Ya, ini ada bilangan bulat, ada bulat ya, ada bulat. Ini juga ada. 89 bilangan prima. Oke. 90 ada ya. Ini ada bulatnya, ini ada bulatnya, ini ada bulatnya, ada bulatnya. Ini nggak ada, 97. Oke. Nah, kemudian di sini ada bulat. Dah habis. Hitunglah 3 nih berapa nih?
Berarti 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Betul kan? Ya, jadi sampai 1000 Philip lanjutkan sendiri. Saya nggak tahu lagi. Udah saya bantuin sampai 100. Ini pelajaran anak SD. Jadi kalau Philip nanya anak Sutomo di Medan, nanya anak Metodis 2, anak Metodis 3, ya. Terus anak Santo Thomas 1 ya, Sutomo 1, Sutomo 2. Itu dulu kalau di Medan saya dulu berada di kursus CEC, kursus kreatif. Oke, Education Center. Jadi kalau nanya anak Sutomo mereka udah tahu. Jadi kalau selama musim liburan anak Sutomo itu anak-anak orang kaya itu bukan nggak pergi jalan-jalan. Semuanya itu kalau di dalam namanya kita di Medan ada namanya paket liburan. Kalau di Kisaran nggak ada. Kisaran ini bukan menjelekkan orang Kisaran, tapi minat belajar orang Kisaran ini sangat rendah. Jadi dulu saya datang kemari, sudah dibilang sama teman-teman, kalau bisa buka kursus, buka aja Pak Suwandi katanya. Tunggu, saya lihat dulu ya, pangsa pasarnya gimana. Wah, ternyata sampai di Kisaran, ternyata orang Kisaran ini minat belajar komputernya sangat minim. Bahkan kalau saya kasih nilai minus. Oke, ya kan? Jadi contoh aja dulu di depan si Bogat boleh nanya orang tua, dulu di depan si Bogat itu katanya yang paling bergengsi di Kisaran dulunya ya, tahun 90-an. Namanya Widya Loka. Sekarang udah jadi toko F3I. Tahu kan? Jual komputer yang di depan si Bogat. Kalau di depan yang di depan simpan si Bogat yang di Jalan Cokro, simpan si Bogat. Karena ada di sana. Ada toko F3I kan? Ya, sebelum toko F3I dulunya itu adalah toko fotokopi. Ya, sebelum toko fotokopi dulunya itu adalah Widya Loka. Jadi Widya Loka dulu itu ada kursus. Jadi sekarang kalau kursus saya nggak tahu tinggal di mana, saya nggak tahu. Makanya kursus komputer di sini nggak ada. Itu pun kursusnya pun materinya ya sama saya, maaf cakapnya hau-hau lah. Oke, yang udah expired itu yang diajarin. Nah itu jadi kalau di Medan ya saya lebih banyak mengajar seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu pun kadang-kadang anak-anak itu dimasukkannya tahulah kalau anak orang kaya di Medan itu ya selama liburan itu nggak ada istirahat namanya seperti di anak Kisaran belajar main-main aja nggak ada. Semuanya masuk kelas musim namanya pakai liburan. Nah, jadi metode saya ngajarnya seperti itu, ya, sambil saya ngajarin, ya, termasuk yang persiapan Olimpiade, makanya kenapa anak Sutomo tiap tahun itu selalu bisa juara Olimpiade, mereka liburan, mereka sudah mulai mempersiapkan diri. Jadi seperti kalau habis semester 1, masuk semester 2, selama liburan tahun baru, mereka tidak jalan-jalan. Ya, walaupun ada yang jalan-jalan, ada. Tapi setelah balik, masuk ke paket liburan. Apa yang mereka pelajarin? Mereka mengecek semester 2 itu materinya saya apa? Misalnya di dalam komputer, materinya apa? Maka mereka akan belajar. Jadi setelah dia sampai di sekolah, dicuekinya itu gurunya, mereka udah tahu semua. Makanya mereka bilang anak Sutomo itu pintar-pintar. Memang tidak pintar semua, nggak mayoritas. Menengah, ya. Kenapa mereka bisa pintar? Karena sebelum mulai belajar, mereka sudah dulu belajar. Beda dengan di metodis, di Kisaran ini. Walau sudah diajari di sekolah, belum tentu mau dipelajari. Oke, Philip, itulah bedanya satu kota dengan kota lain. Nah, jadi ini kembali lagi ke soal kita, ya. Ini bukan soal rumit, ini sengaja hanya mempersulit saja. Jadi Philip tinggal lanjutkan aja, saya udah bantuin sampai 100, sisanya sampai 1000 Philip lah lanjutin ya. Selamat berjuang. Oke?
Ada lagi kira-kira? Speakernya, mikrofonnya kena mute itu. Ada lagi. Ada lagi ya? Oke, nanti coba di apa? Lalu cobalah tes yang tahun 2000 berapa ya? 2019. Oke, seperti yang sudah saya bilang, setiap soal itu punya polanya sendiri. Cari polanya. Bagaimana cara mencari polanya? Kerjain dulu sedikit. Ya, kerjain dulu sedikit, setelah itu dalami apa yang kira-kira bisa didapat di sana. Kalau masih belum, ya coba lagi. Sampai udah dapat polanya, tinggal kita percepat saja. Makanya kalau di dalam soal Olimpiade, ini sudah ada pembahasannya, udah enak ya. Udah. Jadi kalau saya sih targetnya sudah nggak bisa lagi, udah buntu semuanya, nggak ada lagi, baru buka pembahasannya. Walaupun pembahasannya kadang-kadang tak apa yang dibahasnya saya nggak tahu. Oke, jadi coba cek lagi tahun 2019, saya rasa di sini hanya sekitar 5 soal atau ini OSN ya. Sorry, masuk pula ke camda OSN. Saya coba buka lagi soalnya ya. Apa lagi? Ya, kabupaten. Oke, oh ini nggak ada ya. Jadi dua-duanya nggak ada pembahasan, kan lebih seru kan? Nggak tahu pilih jawabannya apa. Karena kalau anak-anak sudah dapat pembahasan, pembahasannya dibuka. Ya, kalau pembahasannya sudah dibuka, gawat. Jadi saya nggak suka kalau ada pembahasan itu di dalam soal-soal ada pembahasan, karena anak-anak nggak nengok lagi. Jadi kalau ini kalau melihat soalnya ya nggak terlalu ngeri ya, kecuali yang satu ini aja. Nah, ini ada array-arraynya. Oke. Jadi kalau dilihat-lihat nggak ada terlalu rumit dari 30 ya. 30 dihitung nomor 1 sampai batasnya 36, berarti 7 soal juga. Oke, coba Philip kerjain. Nanti dikasih ya jawabannya ya. Oke, Philip? Ada yang kira-kira mau ditanyakan dulu atau yang lain sebelum kita stopkan? Halo? Ada, Philip? Ada lagi ya? Oke, saya rasa sampai di sinilah. Saya rasa 7 soal itu cobalah usahakan dalam 3 hari ini. Ini kan hari Senin ya, Selasa, Rabu, Kamis, usahakan itu bisa dicicil-cicil aja. Oke, kalau bisa dibalap sekaligus nggak apa-apa. Oke, nah jadi ya kalau lagi misalnya nggak bisa tidur, buka soalnya, baca-baca sebentar, pasti udah ngantuk. Apalagi kalau ketemu soalnya udah seperti yang tadi, malas ya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu sulit, hanya Philip aja yang hanya semana saya bilangnya, Philip hanya butuh banyak latihan ya, sehingga dengan hanya melihat sedikit aja Philip sudah tahu polanya. Oke, kalau misalnya Philip kurang, caranya Philip jarang latihan ya, jarang misalnya mau membahas sendiri, soalnya bagaimanapun mudahnya ya, Philip pasti akan kewalahan. Jadi kalau saya sih prinsipnya saya pegang prinsip orang bule, practice match perfect. Oke, kalau saya pegang orang yang sudah berkecimpung di dalam dunia teknologi, ya prinsipnya itu prinsipnya sangat-sangat di luar, ibaratnya mungkin bagi orang biasa dianggap enteng, tapi kalau bagi yang tidak tahu, ya makin akan memikirnya bingung. Jadi bagaimana kita bisa menjadi mahir? Minimal latihan 10.000 jam.
Oke. Jadi kalau Philip sudah punya latihan selama 10.000 jam, maka Philip itu sudah masuk dalam kategori mahir. Jadi kalau seorang atlet yang bisa